Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ngobrol bareng Sambidur di channel yang kita paling cintai, alumni Universitas Muhammadiyah Malang, persembahan Ratu Lebah Production. Kita kedatangan tamu agung yang namanya juga Mas Agung. Ya, Mas, sehat Mas? Ya. Salamnya ini karena kopi. Alhamdulillah. Oke, ya. Mas Agung alumni tahun berapa nih? 91 mesin. 91 mesin. Ya. Alhamdulillah Mas. Makasih banyak Mas bisa kesini. Sami-sami. Beliau nih, alhamdulillah beliau didapuk di KPU Mas ya. Nah hari ini kita temanya wis gini mulai paling bawah, karena banyak teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa adik-adik, apa sih KPU, untuk apa, ngapain dan terusnya. Monggo Mas Agung, mungkin yang paling pertama tuh kenapa ada sebuah institusi yang namanya KPU? Monggo Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pasti KPU itu kepanjangan kan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Nggak ya. ada Indonesianya, nggak ada ya? Kalau RI Republik Indonesia gitu ya? ya. Cuman kan nanti dibawa terus. Jadi ada KPU RI, KPU provinsi daerah, saya provinsi Kepri, ada lagi KPU kabupaten kota. Dan kota. Ya. Itu. Jadi ke KPU itu ya kayak kalau seandainya kepanitiaan itu kayak panitia penyelenggara terhadap pemilihan-pemilihan, baik itu pemilu departemen legislatif ataupun presiden, gubernur, wali kota sama bupati. Dari tingkat paling bawah namanya kota, kabupaten, provinsi dan gubernur, terus presiden. Presiden ya. Itu KPU itu berat siapa yang milih Mas? Tunjukkan atau dipilih atau gimana? Kalau KPU itu mekanismenya diseleksi, jadi ada tim seleksinya. Jadi kalau KPU RI presiden menunjuk tim seleksi. Tim seleksi itu nanti dibagi-bagi, ada yang oleh presiden jadi ada 7 kalau nggak salah 7. Kemudian presiden punya tim seleksinya 1 orang misalkan gitu atau 2 orang. DPR RI juga punya, kemudian tokoh masyarakat biasanya dari kampus ada. Nah, itu jadi tim seleksi, kemudian menunjuk. Kalau KPU RI itu 7 orang. Jadi se-Indonesia, dia ngurusin se-Indonesia itu ada 7 orang. Ini pusatnya nih. Ya. Kemudian turun ke provinsi. Kemudian turun ke provinsi. KPU RI punya otoritas untuk membentuk tim seleksi tingkat provinsi. Nah, itu dia caranya ya yang pasti kan berdasarkan azasnya atau azas daripada pemilu kan jujur, adil, prinsipnya kan misalkan kayak profesional, integritas, kemudian terbuka, kemudian adil dan seterusnya, itu masuk di dalam prinsip. Sehingga dia juga mencari orang-orang yang biasanya memang rata-rata orang-orang kampus dan tokoh masyarakat setempat untuk menjadi tim seleksi. Kemudian tim seleksi tadi mekanismenya ada. Jadi misalkan kan kalau di provinsi kan 5 orang nih. Mekanismenya awal berapa orang, kemudian ada tes administrasi, lolos, kemudian ada tes namanya CAT. CAT itu komputer komputer, intinya adalah dia computerized tesnya, kemudian kanan kirinya beda-beda. Begitu klik 1 langsung keluar dari sampai 100, nanti nilainya langsung keluar gitu. Jadi nggak boleh ada KKN di sana. Langsung di situ murni betul nilai kita di sana. Karena kanan kirinya berbeda, depan berbeda, diacak begitu soalnya ada 100, begitu udah finish tik tahu keluar berapa nilainya. Semacam fit proper test lah ya kira-kira gitu. Nah, itu nanti ada lagi terus ya, habis CAT, CAT itu ibaratnya kayak tes tulisnya. Tes tulisnya. Kemudian nanti ada tes kesehatan. Ada interview oleh tim tadi yang dibentuk panitia tadi, tim sel, diambil 10 2 kali lipat dari kebutuhan, kemudian fit and proper testnya oleh KPU RI. Oh gitu ya. Berarti Mas Agung ini sekarang di KPU Provinsi Kepri. Membawai berapa kota Mas? Kalau ada 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri. Berarti 7 kabupaten kota. Oh 7 ya? 7 aja ya. Mas, berarti tugas utamanya KPU itu apa aja? Tugas utamanya yang menyelenggarakan sebagai panitia penyelenggara tentang pemilihan besok. Ini kan kita mau ada pesta demokrasi lagi nih. Yang
tanggal Tadi itu 9 ya. Desember. Nah. Harusnya kan tanggal 2-3 September yang lalu. Ya. Tapi karena ada COVID, ya kan, maka- kemudian mundur 3 bulan. Kemudian dijadikan 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Oke. Mas Nur, teman-teman jangan lupa 9 Desember 2020 Pesta Demokrasi di Kepulauan Riau. Oke. Ya. Mas, itu harus netral berarti Mas ya? Ya, Luar ya, biasa ya, itu. ya. Itu pestanya sehari kelar atau gimana nih? Atau Ya. serentak gitu katanya? Sebelum sehari kelar saya jawab dulu gini. Di Kepri ini ada kan ada 8 pemerintahan daerah, termasuk gubernurnya ya. Oh, ya, ya. Jadi ada 7 kabupaten kota, ada 1 gubernur. Dari 8 pemerintah daerah tadi, kita ada 7, hampir mayoritas besok ini mengadakan pemilihan kepala daerah. Pertama gubernur untuk Provinsi Kepri sendiri, kemudian wali kota untuk Batam, wakil wali kota untuk Batam, kemudian Bintan untuk bupati dan wakil bupati, Lingga untuk bupati wakil bupati, kemudian Karimun wakil bupati dan bupati, dan Anambas dan Natuna. Tanjung Pinang itu apa? Tanjung Pinang dia jadi kemarin dia 2018. Oh, Jadi habisnya nanti 2023. nggak barengan ya? Ya makanya sekarang ini baru disetting supaya terus bareng. Jadi settingannya tahun 2024 nanti semuanya bareng serentak. Oke. Jadi tahun yang sekarang ini tahun Desember 2020 besok ini ada 270 daerah. Dari 514 daerah ditambah provinsi 34 itu 270, besok itu serentak bareng-bareng. Nah gitu. Satu hari pesta bareng-bareng. Nah, Oke. gimana setelah prosedurnya? Kita ini kadang-kadang kan nggak ngerti nih seberapa tinggi atensinya masyarakat ketika kan beda ya. Ya, Kok kayak ya. nggak ter ini apa? Nggak terekspos gitu ya. Kalau presiden kan kayak semangatnya luar biasa. Orang Ya, pasti ya. lihat presiden Ya, gitu. ya, ya. Kalau daerah itu Ya. Gimana? Jadi kalau hasil dari 2019 kemarin kan ada 5 kotak suara itu. Yang pertama presiden, kemudian DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan kota. Kemarin Sekepri itu rata-rata namanya partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilihnya itu mencapai 82%, tinggi kemarin. Tinggi berarti ya? Semuanya tinggi ya. Cuman memang kepala daerah yang lalu, berarti 5 tahun yang lalu 2015, untuk Batam paling rendah kemarin 46% cuman. Terus untuk gubernur tahun lalu juga dari 2015 56% juga. Maka tahun ini kita nggak boleh begitu. Makanya Iyalah. kita harus bahasanya ya masif. ya. Makanya dikasih kesempatan begini ya ayo, Alhamdulillah, iya. karena ini membantu. Salah satu sosialisasi kali Yes, Mas, ya. yes, ya. Artinya ketika kurang dari 50% itu legitimasinya gimana Mas? Karena kita menggunakan sistem yang sifatnya itu tidak ada putaran kedua dan seterusnya seperti DKI. Jadi namanya sistemnya yang kita pakai adalah sistem itu. Jadi nanti kalau ada 2 calon, 3 calon, pokoknya yang tertinggi persentasenya dia adalah menang. Iya, jadi ada sistemnya, ada namanya majority round apa gitu lupa saya. Ada 2 macam. Tapi kalau DKI memang ada 2 periode. Jadi kalau seandainya 3 calon, ya kan? Iya. Ada 1 calon belum mencapai 50% plus 1, Maka undi lagi kayak presiden ya kan. Ya, ya. Tapi kalau yang ini enggak, pokoknya ada 3 calon, 4 calon, 2 calon, pokoknya yang tertinggi dialah nanti pemenang. berarti tantangan luar biasa Mas Agung ya? Ya. Tantangan luar biasa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Salah satu targetnya itu. Ya. Kita dikasih target 77%. Ini waktu udah pada kejar-kejaran. Ya. Mas, dengan tugas beratnya KPU nih, mungkin hambatan apa yang paling menonjol karena keadaan COVID seperti ini? Itu terlintas nggak ide untuk digital coblos gitu kira-kira? Ya. Next time, mesti. Ya. Jadi tahun ini kalau yang lalu-lalu kan kita menggunakan semuanya manual. Yang seperti tadi digital coblos tadi namanya istilahnya adalah lupa saya. Ya pokoknya computerized ya. Digital. Ya pokoknya sekali dia datang, coblos, semuanya terhitung dan sebagainya, memang sangat luar biasa itu. Cuman itu ternyata sistem itu
sudah ditinggalkan juga oleh Amerika karena ada curigaan macam-macam, entah diretas, entah nanti safety itu ya. Iya, namanya akhirnya sekarang ini yang besok akan kita coba kembangkan. Kalau yang dulu itu setelah dicoblos itu dihitung secara manual ya kan, di TPS dihitung, kemudian dikumpulkan di kecamatan, di kelurahan dan sebagainya, dihitung di kecamatan untuk satu kecamatan dihitung kembali di kabupaten atau kota, dihitung kembali di provinsi, dihitung lagi sampai ke pusat. Itu besok kita disebut dengan e-rekap. Semoga aja e-rekap ini bisa berhasil. Memang aturannya sedang digodok, anggarannya juga diminta juga. E-rekap itu gini, ketika dihitung di TPS satu kali itu langsung difoto dengan ada safety-nya, itu langsung muncul udah langsung tertotal semua. Jadi tidak perlu lagi dihitung lagi. Pokoknya tapi sekali momennya ngumpul juga tuh. Momennya ngumpul juga artinya ya. Ada risiko di pengumpulan massa nggak nih? Tidak. Jadi TPS kalau TPS kan setelah nyoblos kan jam 1 selesai nih, dihitung nih. Dihitung nanti kan ada namanya hasil rekapitulasi perhitungannya. Kemudian begitu selesai di situ langsung difoto. Foto itu ada safety-nya. Orang yang punya foto tadi pakai handphonenya sudah dikasih login-nya sudah ada, password-nya sudah ada. Kemudian artinya petugas KPU itu. Ya, kemudian posisi dia itu di radius mana dan sebagainya itu ada ininya, ada titiknya ya, kayak semacam location itu loh, itu sudah ada sehingga tidak bisa orang lain. Begitu udah difoto cedrat, udah masuk KPU kota, sudah terhitung semuanya, otomatis semua. Itu ya. Jadi tidak lagi dikumpul-kumpulin, dihitung lagi kecamatan, nggak usah itu kan dibawa ke tingkat tertinggi, tingkat yang tinggi itu loh. Ya. Mas, yang ramai juga kan kasak kusuk nih. Pemerintah ini lagi nggak banyak duit juga sih gitu. Ya. Kira-kira kendala nggak sih untuk operationnya? Kayaknya kan nggak dikit ya. Kalau provinsi budgetingnya sampai berapa Mas? Ya, awalnya itu kita sudah budgetkan sebelum COVID ya. Itu kita provinsi itu ada 98 miliar. Yang Kepri saja. Kepulauan Kepri saja. Ya. Nanti belum kabupaten kota dan sebagainya ya kan. Itu berarti tak potong. Gubernur aja itu. Gubernur saja. Okay. Ya. Kenapa? Karena untuk bayarin, jadi di bawah KPU itu kan ada tingkat PPK, tingkat kecamatan juga ada, tingkat kelurahan juga ada. Kemudian nanti juga tingkat TPS ada 7 orang dan sebagainya itu kan. Saksi-saksi. Ya, enggak, panitianya. Jadi di TPS itu ada 7 tambah 2 pengamanan di 9. Itu dibayar semua kan. Termasuk buat TPS-nya, kotak suaranya, surat suaranya dan seterusnya ya. Kemudian Kepri itu 98M. Kemudian karena COVID, karena ini kan akhirnya kan kita kembalikan kepada politis ya kan. Karena ini adalah gawainya Mendagri juga, tanggung jawabnya Mendagri juga, tanggung jawabnya KPU sebagai penyelenggara. Kemudian dengan konsekuensi COVID ini tentunya ada anggaran yang harus diberikan supaya kita bisa menjamin kepada, pertama adalah sebagai panitianya, kemudian sebagai pemilihnya, ya si pemilih juga harus aman. Makanya kalau mau nanti kita bicarakan tentang keamanan tadi selama COVID, dan juga semua yang di sana saksi-saksinya juga aman. Dengan kondisi itu maka konsekuensinya harus tambah anggaran. Contohnya satu ya, harusnya satu TPS itu untuk 800 pemilih harusnya. Karena COVID, nanti kalau 800 kan dia ngumpul semua banyak-banyak ya kan. Risiko. Kita minta dikurangi jadi 500. Tentunya kalau satu Kepri ini awalnya itu hanya 3.600-an TPS, menjadi 4.111. Jadi tinggal mengalihkan untuk penambahan TPS itu konsekuensinya anggaran semua. Ya. Terus gimana itu? Ya itu akhirnya kita hitung ulang lagi. Menjelang kemarin diputuskan 9 Desember itu kita hitung semuanya. Kebutuhannya tambahannya termasuk nanti ada masker, ada face mask, ada rapid test dan sebagainya sebagai penyelenggara. Nah, itu dihitung kita sampaikan ini anggaran yang dibutuhkan, akhirnya harus tambah. Nah gitu. Iya ya. Mas, setelah proses pemilihan itu pengumumannya berapa hari setelah tanggal 9 berarti? Tanggal 9 ya. Pengumuman sifulannya itu berapa hari? Oke, jadi pertama setelah pencoblosan jam 7 sampai jam 1. Jadi nanti sampai kalau nyoblos KTP mana? Saya KTP masih Malang. Luar Kepri ya.
luar negeri. Kalau di Kepri misalkan adalah jam 7 sampai jam 1, jangan sampai lewat. Nah itu dihitung. Setelah dihitung nanti kita masih menggunakan manual. Kira-kira 1 bulanan lah. Itu nanti Masih menunggu waktu itu ya? iya, karena ada rekapitulasi. Settingannya sekarang masih manual, kemudian setelah nanti hasil pengumumannya ada pun masih dibolehkan kalau ada sengketa. Misalkan calon A kalah, merasa bahwa ada yang dirugikan, maka dikasih kesempatan untuk menyengketakan di MK, untuk menyengketakan hasil. Itu masih ada. Sehingga ketika nanti ada sengketa mundur lagi. Nah gitu. Iya Mas, kemarin itu kan beredar, ini bener apa salah sih? Ini katanya sih kayaknya ya, tapi nggak minta pastiannya Mas. Oh belum pasti, pemerintah masih belum bisa memastikan harinya. Apa mungkin Mas? Kemudian pada 9 Desember itu tertunda lagi? Insya Allah sih tidak. Insya Allah tidak, karena kita semangat new normal ya, new normal. Dan kalau seandainya ditunda, bukan main energi yang sudah kita kerahkan, anggaran yang sudah kita berikan, luar biasa. Udah keadaan gitu. Ya, jadi memang salah satu kenapa pilkada ini kita pilih 9 Desember, itu kan kehati-hatian juga. Memang ini politis, tapi hati-hati. Banyak negara yang sudah melaksanakan itu. Misalkan contoh Singapura baru kemarin selesai kan, pemilu parlemen. Kalau kita ya legislatif. Kemudian Orsel juga berhasil bagus. Kemudian Perancis dan sebagainya. Ada juga yang tidak berhasil karena COVID. Ada juga yang ngerosot. Karena apa? Karena takut. Keluar. Maka kita, pemerintah Indonesia mengambil momennya itu di akhir tahun. Artinya yang lainnya sudah dulu, kita akhir tahun. Kenapa? Pengen belajar bagaimana pengalaman kemarin, antisipasinya apa ketika nanti kita melaksanakan di kondisinya COVID. Nah gitu. Mas, untuk nih pemilih muda nih ya, pemilih muda kan mesti nggak meninggalkan dunia kampus nih. Ya. Berapa persen di Batam? Batam ya, kita Pemilih sudah muda. ada memang. Kita Karena udah. sekian kampus kan? Kalau istilah definisi muda itu kan antara Usianya. kalau Remaja kan? undang-undang itu 16 sampai 40. Ya kan itu muda. Muda. Nah, itu undang-undangnya. Tapi yang punya hak pilih kan di atas 17 tahun. Ya. Ya kan? Itu persentasenya kira-kira hampir 30-an%. 30% tinggi termasuk. Iya, termasuk tinggi lah. Dan semoga aja hasilnya seperti kemarin lah. Kita memang masif. Misalkan gini, kan kebetulan Kota Batam kan juga ada Pilwako ya, pemilihan kepala daerah. Nanti beliau-beliau itu akan menyisir yang namanya SMA kelas 3. Misalkan gampangannya setiap hari Senin upacara gitu kan. Kita minta waktu setengah jam untuk jadi pembina upacara menyampaikan tentang itu. Kalau seandainya masih ada waktu lagi, dipraktekkan tentang mencoblosan, dikasih kotak suara, ada prakteknya. Jadi ada prakteknya betul lah. ya. Karena ini kan motoriknya 20% ada. itu gede banget loh. Gede. Setidaknya SMK, kampus-kampus tuh punya peran ya dia. Ya. Kemudian kalau kami yang provinsi kampus. Kampus ya gitu. Karena suaranya itu kalau kampus kan udah pasti semuanya di atas 17 tahun semua kan, pasti ya, nyoblos pasti semua ya, gitu. nyoblos. Mas Agung ini mulai dari kampus umum ini berapa tahun di dunia ini? Mulai lulus tuh. Mas tuh tahun berapa Mas? Lulus 97 langsung ke Batam. 97 Batam ya. Ya. Berarti angkatan 90 dong? 91. 91 ya? Sama lah kita nih. Jadi langsung ke Batam. Ceritain dong. Perjalanan karirnya ini dari Batam. Saya ini jurusan teknik ya kan. Terus? Begitu masuk Batam 97? di perusahaan cocok. 10 tahun di perusahaan. Selama di perusahaan saya aktif di Serikat Pekerja. Jadi wah ini orang bahaya ini. serikat pekerja, kemudian jadi pengurus. Tiba-tiba di tahun 2000-an itu ada aturan mengenai undang-undang ketenagakerjaan tentang hakim ad hoc atau penyelesaian hubungan industrial yang dulunya itu di Disnaker menjadi di pengadilan. Akhirnya saya mencoba-coba lah ya, karena syaratnya memenuhi. Yang penting dia 5 tahun punya pengalaman di Serikat Pekerja atau di perusahaan, ada rekomendasi dari Serikat Pekerja, silakan ikut. Akhirnya saya ikutlah tahun 2005, daftar tes pertama, alhamdulillah lolos. Kemudian
dites lagi sama MA, Mahkamah Agung lolos. Akhirnya 2006 jadi hakim saya. Nyempal nggak sih? Dari teknik ke hakim itu nyambung nggak sih? Aku kemarin tanya sama Mas Budi, pernah jadi hakim yang teknik gimana ya? Gimana Mas kok bisa ini? Ya karena memang persyaratannya kan gini, hubungan industrial itu sifatnya kan khusus tentang kalau ada sengketa antara buruh dengan pengusaha, maka tidak melulu harus sarjana hukum. Tetapi dia yang memang tahu di lapangan aturan-aturan ketenagakerjaan ketika mereka sengketa, aturannya gimana sih penyelesaiannya. Sebenarnya ini kan jalan tengah ya, kalau dipikirkan ada dua pihak yang bisa menjembatani. Akhirnya 10 tahun jadi hakim, ya kan, 2006 sampai 2016. Kemudian sama keluarga membuat usaha kayak SDM, kan, ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi masih hakim itu? Enggak, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai 2016. Ada masa ini ya? Ya sudah, karena 2 periode sudah nggak boleh lagi. Oh gitu. Jadi 10 tahun kan. Jadi 10 tahun di perusahaan, 10 tahun di hakim. Kemudian 1,5 tahun kira-kira buat perusahaan terkait dengan psikotes dan sebagainya. Seling lah ya. Kemudian ya 2018 kira-kira 1,5 tahun KPU daftar diterima. Jadi ini 5 tahun lagi selesai. Jadi tahun 2023 kalau mau ikut lagi. Oh, Mas Agung berarti udah periode kedua ini? Nggak periode 1. Oh, ini masih 1 nih? 1, ya. Oh. Masa kerja? 5 tahun. 5 tahun. 2018 sampai 2023. Itu artinya finish sengketa ya? Hah? Masa kerja itu artinya finish tidak ada sengketa atau jika ada sengketa masih ini? Terus pokoknya kan ini kan pemilu ini kan selesai tahun 2021 kira-kira Januari Februari. Habis itu memang kalau nggak ada pemilihan ya mungkin kita banyak evaluasi ya gitu kan. Tapi masih dari KPU masih sampai 2023 Mei. Ya. Pemilihan lagi 2024 tuh. 2023 informasinya ada untuk Tanjung Pinang. Karena dia kan 5 tahun itu. Duluan. Baru 2024 baru nanti bareng-bareng. Nah, gitu. Itu ya. Mas. Luar biasa Mas Agung ini. Nah, Mas Agung ini teman-teman kita tahu nih. Istri beliau kebetulan juga alumni UMM. Ini pasti kan membawa kisah sendiri, Mas. Lu kok bisa ketemu di sini atau memang dari kampus sudah nekat nih mau ke Batam? Seingat saya dulu kan lulus itu, saya betul 91 lulus ya. 97 tuh, wisuda tuh. Itu pilihannya 2 kan. Kalau nggak ke Batam, teman-teman ke Tenggarong. Mesti ingat itu. Saya betul orang yang pilih ke Tenggarong. Terus nikahnya ketemu di mana? Emang ketemu di sini atau di kampus? Kalau teknik itu kan nggak ada ceweknya toh. Iya. Ya kan tekniknya ya kan susah lah cari jodoh. Upayanya daripada anak ekonomi. Upayanya ya paling organisasi. Jadi ikut organisasi di kampus, kemudian ketemu, kenalan. Berarti udah nikah dulu nih sebelum ke sini? Nggak ada. Artinya ketemu di sana, baru kerja setahun di sini baru nikah. Oh, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekalian, alumni, ini contoh alumni. Jadi mungkin yang terakhir Mas kasih clue atau pesan-pesan kepada teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa, apa sih yang bisa untuk jadi motivasi ya dalam keadaan COVID yang seperti ini, yang kita sebenarnya Allah itu pasti kasih hikmah deh. Tapi setidaknya Mas tips-tips apa? Monggo disampaikan. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman ataupun saudara-saudara, adik-adik sekalian, tentunya ada sebuah legenda lah ketika zamannya dinosaurus yang begitu besar, kuat, perkasa, tapi ternyata punah juga, ya kan. Jadi kuat itu tidak bisa menggambarkan kekuatan yang nantinya bisa terus-menerus bisa survive. Tapi ternyata memang kreativitas dan juga jaringan itu penting sekali, sehingga kawan-kawan IKA UMM yang sekarang ini membuat acara begini dan seterusnya itu merupakan tonggak jaringan yang memang harus bahasanya ya keniscayaan harus dibentuk dan nanti terus menjaring kawan-kawan adik-adik kita yang ada di bawah, dan itu penting. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Ketika sudah COVID ya, seperti yang sekarang ini kita lakukan, ada kafe begini, tentunya akan sepi, ya kan, cenderungnya sepi. Makanya harus dilakukan apa? Ya online memang, karena orang sudah takut. Digital ya. Sudah takut dengan kalau ketemu dan sebagainya, apalagi terus ada informasi di mana-mana tentang
terpapar dan seterusnya. Maka kan kita harus berkreasi ya, berkreasi sekiranya apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi itu. Karena memang kalau kita, apalagi kalau seperti kawan-kawan yang suka bisnis itu, ketika ada masalah dan masalah itu solusinya ada, itu bisnis. Cari solusi itu bisnis. Iya. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa kesimpulan tadi dua yang Idul catat ya. Yang pertama, peradaban itu akan berubah seiring waktu dan dia pelakunya, dan belum bisa jadi teman-teman semua adalah pengganti peradaban kita. Yang kedua adalah barang siapa yang berkreativitas dia yang survive, apalagi orang bisnis. Nah, teman-teman IKA di seluruh Indonesia, ayo kita bikin semacam talk show, komunikasi, networking agar supaya Ikatan Alumni Muhammadiyah Malang ini bisa memberi warna, merubah peradaban, tentunya dengan orang-orang yang punya talent dan keberanian seperti Mas Agung. Thank you Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.